Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu lihat kelas kita masih kotor, itu masih ada sampah, jadi silakan diambil terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nah, silakan dibuang keluar. Silakan rapikan terlebih dahulu kursinya, sama luruskan sama temannya yang sebelah kiri, sebelah kanan, yang depan, belakang. Sudah? Sudah, Bu. Nah, jika kelas kita sudah bersih, maka nyaman juga kita untuk mendapatkan pelajaran pada hari ini. Apa anak ibu semuanya siap untuk mendapatkan pelajaran? Siap, Bu. Oke. Pertama, kita silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelas. Mas. Duduk, siap. Gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan baca Al-Quran terlebih dahulu pagi ini. Terserah suratnya, Bu. Ya, terserah aja. Kalau bisa yang sambungan kemarin ya, biar kita bacanya lebih kontinu. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Oke, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan juga hati kita dilapangkan agar pembelajaran hari ini itu lebih meresap kepada diri kita dan juga bisa kita ambil hikmah dari pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak ibu semuanya, di sini kita akan belajar tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah. Yaitu di pembelajaran pada hari ini, ibu akan menyampaikan ada beberapa indikator. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tentang faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah atau mundurnya Bani Umayyah. Yang kedua yaitu menyebutkan atau menyampaikan faktor-faktor penyebab pemberontakan Bani Umayyah. Dan juga di sini mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari Bani Umayyah tersebut. Nah, selanjutnya itu menggambarkan proses lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah tersebut gitu. Nah, jadi yang kita pelajari pada hari ini yaitu bagaimana proses dari masa kelemahan Bani Umayyah sampai runtuhnya Bani Umayyah dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Nah, anak-anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita ini yaitu kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan dan juga menentukan bagaimana bentuknya dari faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah, faktor-faktor pemicu pemberontakan Bani Umayyah, faktor-faktor kelebihan dan juga kekurangan dari Bani Umayyah, serta proses runtuhnya Bani Umayyah tersebut. Nah, sampai di sini anak ibu semuanya paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, dan juga di sini kita memiliki kontrak pembelajaran terlebih dahulu supaya kita semuanya sepakat bagaimana bentuk pembelajaran kita pada hari ini. Dengan seperti itu kita sama-sama enak, sama-sama nyaman gitu. Nah, pada saat pembelajaran di saat ibu menjelaskan, mohon semuanya fokus terlebih dahulu, tidak ada melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bisa kita sepakati? Bisa, Bu. Ya. Nah, dan juga anak ibu semuanya, tadi ibu juga sudah menjelaskan beberapa indikator, ada 4 buah indikator. Nah, untuk indikator pertama dan kedua, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk indikator ketiga dan juga keempat, nanti ibu akan bagi kelompok dan juga silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing
materi yang ibu berikan. Setelah itu, setelah didiskusikan, lalu dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, maka kelompok lawan akan bertanya kepada kelompok yang lainnya gitu. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Yang pertama di sini ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah. Berarti yang kita pelajari di sini yaitu masa kelemahan sampai mundurnya Bani Umayyah 1. Nah, di sini yang pertama ibu akan menjelaskan tentang faktor penyebab mundurnya. Faktor mundur. Faktor mundur. Nah, ini faktor mundurnya Bani Umayyah. Ada berapa faktornya? Yaitu ada 2 penyebab kenapa mundurnya Bani Umayyah 1. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini yaitu faktor dari Dalam. Faktor dari dalam. Apa saja faktor dari dalam? Yang pertama yaitu yang paling besar mempengaruhi kenapa mundurnya Bani Umayyah ini yaitu sistem monarki. Ada yang tahu apa itu sistem monarki? Berdasarkan garis keturunan. Betul. Ada yang tahu lagi? Kerajaan. Ya, kerajaan, garis keturunan. Berarti yang menjadi pemerintahan berikutnya yaitu adalah bisa anaknya yang disebut dengan putra mahkota. Nah, ini adalah faktor utama menyebab mundurnya Bani Umayyah. Kenapa dikatakan sistem monarki ini menjadi faktor utama? Yaitu pada saat ini, pada sistem monarki ini diangkatnya putra mahkota. Putra mahkota menjadi seorang raja atau khalifah. Nah, putra mahkota yang diangkat menjadi raja dan khalifah ini adalah seorang anak dari khalifah sebelumnya, dan juga putra mahkota ini umurnya masih kecil, sehingga ketika putra mahkota ini menjadi seorang khalifah, ketika usianya masih kecil, maka pemikirannya belum bisa untuk menentukan atau mengajarkan atau memimpin sebuah kerajaan karena umurnya masih kecil gitu. Dan juga pada masa pemerintahan ini atau ketika putra mahkota ini menjadi seorang pemimpin, karena usianya masih kecil, maka sewenang-wenanglah para pembesar kerajaan. Siapa saja pembesar kerajaan? Yaitu bisa saja pengawal dari istana, dan juga bisa para menteri yang pemikirannya itu sudah dewasa dan juga dia sudah berpengalaman, sehingga dia sewenang-wenang terhadap seorang putra mahkota ini agar pemimpinnya itu tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkannya, dan juga itu karena dia tidak mengetahuinya gitu. Maka dalam sistem pemerintahannya ini seorang pembesar istana lah yang berkuasa terhadap putra mahkota ini. Nah, bisa jadi pembesar istana lah yang berkuasa, tetapi putra mahkota ini hanya sebagai kedok gitu, hanya sebagai label atau nama kenapa putra mahkota ini adalah seorang pemimpinnya tuh. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa faktornya. Putra mahkota ini merupakan seorang khalifah, yaitu seorang pemimpin dari Bani Umayyah. Nah, khalifah ini dia mempunyai sikap yang amoral, yaitu tidak bagus. Ada yang tahu amoral itu apa? Tidak sesuai dengan moral. Ya, tidak berakhlak ya tibanya. Itu kenapa dikatakan seperti itu? Karena seorang khalifah ini atau putra mahkota ini dikatakan amoral atau tidak berakhlak atau tidak berperilaku yang baik. Dia menghambur-hamburkan hartanya karena dia adalah seorang yang pemimpin dan juga dia memiliki banyak uang, maka dia semena-mena dengan hartanya tanpa memikirkan rakyatnya yang di bawah gitu. Nah, itu adalah faktor dari internal. Selanjutnya faktor eksternal.
Apa saja faktor eksternal? Yaitu faktor dari luar penyebab mundurnya Bani Umayyah. Yang pertama yaitu munculnya kekuatan baru. Kekuatan barunya apa? Yaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Abbasiyah. Nah, kekuatan Bani Abbasiyah ini muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan juga Bani Abbasiyah ini merupakan persaingan politik antara Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Maka dari itu Bani Abbasiyah ini sudah melebarkan sayapnya di seluruh wilayah atau di beberapa wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Maka mereka setelah menguasai beberapa daerah yang dimiliki oleh Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini adalah saingan politik dari Abbasiyah. Itu juga merupakan faktor utama dari eksternal kenapa mundurnya Bani Umayyah, karena munculnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Tidak hanya itu saja, ada beberapa kerajaan dari luar yang datang di luar Bani Abbasiyah ini, yaitu kerajaan Nasrani. Nah, kerajaan Nasrani ini dari mana? Dia datang dari Eropa. Ada juga Persia yang datang menjadi lawan dari kerajaan Bani Umayyah. Faktor eksternalnya bisa dikatakan bahwa Bani Abbasiyah dan juga kerajaan dari luar kerajaan Islam itu datang untuk melawan Bani Umayyah. Nah, anak ibu semuanya, tentang faktor mundurnya Bani Umayyah sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, anak ibu semuanya. Di sini Ibu juga akan menjelaskan indikator yang kedua, yaitu faktor pemicu munculnya pemberontakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberontakan yang dilakukan terhadap Bani Umayyah, yaitu yang pertama, dia ada 3. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan. Nah, kenapa bisa terjadi perebutan kekuasaan? Yang pertama yaitu kembali yang tadi, yaitu sistem monarki. Sistem monarki itu adalah berdasarkan garis keturunan. Nah, para putra mahkota itu mereka berpacu berebut-rebut gitu. Bagaimana caranya agar bisa mereka menjadi seorang khalifah? Apapun caranya agar mereka dapat menjadi seorang khalifah. Nah, penyebab utama kenapa terjadinya perebutan kekuasaan ini berawal dari ada yang tahu cerita Ali yang dibunuh, yang tidak disukai oleh Muawiyah. Ya. Muawiyah tidak menyukai Ali karena memimpin Bani Umayyah. Ya, ada yang tahu? Nah, pada masa Ali ini, Ali dibunuh oleh kaum Khawarij. Kenapa? Kenapa Ali dibunuh oleh kaum Khawarij? Kaum Khawarij ini disuruh oleh Muawiyah untuk membunuh Ali karena dia tidak menyukai Ali sebagai menjadi pemimpin, karena pada saat Utsman meninggal tidak memberikan hukuman kepada pembunuhnya. Iya, betul sekali. Maka dari itu Muawiyah tidak menyukai Ali, maka menyuruh kaum Khawarij untuk membunuh Ali. Pada masa apa? Ali sedang melakukan sholat subuh. Nah, ketika Ali sholat subuh, maka dibunuhlah oleh kaum Khawarij. Itu awal mulanya kenapa terjadinya perebutan kekuasaan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dendam. Yang pertama tadi perebutan kekuasaan, yang kedua pemberontakan yang terjadi karena dendam.
Kembali kepada yang pertama, yaitu Muawiyah tidak menyukai Ali sebagai seorang khalifah, maka terjadilah rasa dendam. Itulah yang menyebabkan sampai garis keturunannya sampai masa Bani Umayyah ini rasa dendam itu terus terjadi gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu harta atau kekayaan. Nah, karena Bani Umayyah ini adalah penguasa pada masa itu, maka dia memiliki harta yang sangat banyak. Kenapa mereka bisa memiliki harta? Karena pada masa peperangan terjadi siapa yang menang dan juga siapa yang kalah, maka kaum yang kalah akan memberikan sebuah imbalan kepada kaum yang menang gitu. Itulah menyebabkan kenapa harta dari Bani Umayyah ini sangat banyak. Maka dari itu para putra mahkota keluarga kerajaan itu karena dia terbiasa memiliki harta yang banyak, maka mereka sering berfoya-foya dengan harta mereka tanpa memikirkan rakyat kecil. Nah, sampai di sini anak ibu semuanya paham? Paham ya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Jika tidak ada, kita masuk untuk diskusi lagi ya. Sini kita akan diskusi, Ibu akan membagikan bahannya. Nih, ini anak Ibu kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang indikator yang ketiga dan juga keempat. Kelompok 1 itu membahas indikator ketiga, kelompok 4 itu kelompok 2 membahas tentang indikator keempat. Yaitu yang kelompok 1 membahas tentang mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Kelompok 4 menggambarkan proses lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah. Ada? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Nanti setelah diskusi Ibu berikan waktu. Setelah diskusi maka masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan tentang bahannya masing-masing. Setelah dipresentasikan, nanti silakan bertanya kelompok lain kepada kelompok yang presentasi. Paham? Paham, Bu. Oke, Ibu beri waktu sebentar. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Berdiri, Bu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Faktor kekurangan dari Bani Umayyah yang pertama yaitu memakai sistem peralihan kekuasaan monarki. Yang kedua, banyak wilayah baru yang ditaklukkan tetapi tidak dibina secara intensif. Yang ketiga, banyak kasus penyelewengan dalam istana yang tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintah seperti korupsi dan nepotisme. Nah, yang keempat, pengangkatan 2 putra mahkota dalam 1 tahun pemerintahan. Sedangkan faktor kelebihan dari Bani Umayyah yaitu 1. Sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah. Yang kedua, sikap adil, jujur, dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabiasi. Yang keempat, sikap berani berperang dari kaum muslim yang menyebabkan umat Islam banyak mendapat kemenangan pada saat perluasan wilayah. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, presentasinya sangat bagus. Sekarang silakan kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Berdiri, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 1. Yang pertanyaannya, siapa sajakah khalifah pada saat Bani Umayyah?
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Bu. Oke, silakan kelompok 1 bisa silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Khalifah pada Bani Umayyah yaitu Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, dan Walid bin Abdul Malik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Sekian dari saya. Oke. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Bisa, Bu? Saya. Oke. Sekarang silakan kelompok 2 untuk menjelaskan bagaimana proses runtuhnya Bani Umayyah 1. Baik, saya kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proses runtuhnya Bani Umayyah 1. Yang pertama, sikap tidak senang masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah 1, yaitu ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintahan Bani Umayyah disebabkan oleh praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar di istana. Acara tahunan tersebut dilakukan secara rutin. Yang kedua, peperangan melawan keturunan Abbasiyah, yaitu lemahnya pemerintahan Bani Umayyah 1 terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuatan baru yang baru muncul sebagai lawan politik, yaitu Abbasiyah, sedang berkembang pesat dengan mendapatkan sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas, pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah, dibantu oleh tentara bayarannya Abu Muslim Al-Khurasani. Bani Umayyah 1 hanya bisa bertahan di daerah Al-Zab, wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, presentasinya sangat bagus. Silakan kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu proses runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus karena sikap tidak senangnya masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah. Kenapa demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan kelompok 2, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Kasih waktu 2 menit, Bu. Oke, kita kasih waktu terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1 untuk mengulangi kembali apa tadi pertanyaannya. Pertanyaan saya yaitu kenapa kenapa masyarakat pada Bani Umayyah menunjukkan sikap tidak senang terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah. Udah bisa. Oke, silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyebabnya yaitu adanya praktek-praktek perusakan akhlak dari para khalifah melalui acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana, yaitu pada acara seremonial ini mendatangkan perempuan-perempuan penghibur dan pembesar-pembesar istana tersebut selalu meminum minuman keras yang dilakukan setiap acara seremonial tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali atas jawaban yang diberikan kepada kelompok 1. Bagaimana? Bisa dapat memahaminya ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kenapa masyarakat menunjukkan sikap yang tidak senangnya terhadap Bani Umayyah, itu ya pertanyaan Yola tadi. Iya, Bu. Ya. Kembali pada faktor mundurnya, yaitu adanya amoral. Itu merupakan faktor terbesar kenapa mundurnya Bani Umayyah dan juga sistem monarkinya. Nah, sampai di sini anak ibu semuanya paham ya? Sudah tergambar di pikirannya bagaimana kelemahan serta mundurnya Bani Umayyah 1 ini? Sudah, Bu. Dan juga pada masa ini sedikit ibu ulas kembali, ibu ambil kesimpulannya.
ada faktor mundurnya dari Bani Umayyah ini, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu karena sistem monarkinya tadi. Yang kedua yaitu eksternalnya, yaitu munculnya kekuasaan baru yaitu Bani Abbasiyah. Ada juga kenapa faktor pemberontakan ini terjadi, yaitu adanya perebutan kekuasaan, adanya rasa dendam. Apakah boleh kita dendam? Sebenarnya tidak boleh ya. Nah, tapi itu yang muncul pada masa itu. Nah, selanjutnya itu karena mereka memiliki harta yang sangat banyak. Maka dari itu, yang merusak itu adalah harta, tahta, dan juga wanita. Itu harus kita hindari ya. Dan juga kita sebagai seorang perempuan itu harus menjaga tutur kata, menjaga sopan santun, agar kita sebagai seorang wanita itu tidak menjadi seorang yang perusaknya. Nah, selanjutnya yaitu adanya kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah, yaitu sistem peralihan kekuasaan. Kelebihannya yaitu sikap berani dan tegas dari Bani Umayyah ini, yaitu sikap adilnya dan juga pola pengembangan budayanya dan sikap berani berperangnya. Ada juga kekurangannya yaitu sistem peralihan kekuasaan monarki yang seperti Ibu sampaikan tadi, yaitu sistemnya yang monarki. Itu banyaknya wilayah yang ditaklukkan tetapi tidak dikuasai, banyaknya kasus penyelewengan yang terjadi, dan juga pengangkatan 2 putra sekaligus yang dilakukan. Yang keempat yaitu adanya proses runtuhnya, seperti yang juga sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, yaitu sikap tidak senangnya masyarakat terhadap Bani Umayyah tersebut. Itu juga merupakan prosesnya. Dan juga peperangan melawan kekuatan Abbasiyah, kembali seperti yang tadi, yaitu munculnya kekuatan baru yaitu Bani Abbasiyah. Nah, anak-anak ibu semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Tapi untuk minggu depan tugasnya ada di halaman berikutnya. Silakan dikerjakan ya untuk dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita menutupi pembelajaran pada hari ini, mari kita menutup dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak semuanya, silakan beres-beres siap-siap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong